pada siang hari ini memberikan strategi dari pengalaman kami selama 15 tahun. Siapa yang pengen 6 bulan tebus mobil angkat tangan? Bismillah 150 juta ya. 6 bulan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin, tapi benar-benar bersungguh-sungguh bergetar dalam hati ini. Saya kenapa bisa dapat 5,5 bulan ini karena saya memang betul-betul bergetar pengen bayar hutang. Pengen bayar hutang. Orang sukses itu bukan karena faktor dia banyak modal, banyak duit, banyak keuntungan, bukan. Tapi dia pintar manajemen keuangan. Masalahnya cuma di manajemen keuangan. Bukan masalah di untung margin banyak, tapi tiba-tiba besok hilang bisnisnya. Tiba-tiba besok dia gembel lagi. Besok tiba-tiba kesulitan lagi. Udah raut mukanya udah kayak gimana lagi. Karena manajemen. Hati-hati, manajemen itu betul-betul luar biasa. Oke ya. Strategi yang pertama, pahami 7 langkah sukses dan lakukan. Pahami 7 langkah sukses dan lakukan. Yang pertama adalah gali impian kalian. Gali impian. Yang kedua, gunakan produk 100%. Yang ketiga, buat daftar nama sebanyak mungkin. Buat daftar nama sebanyak mungkin. Buka di Facebook, buka di grup-grup petani Bangko, Merangin, itu banyak buka. Anda ambil satu-satu datanya. Paham ya? Ada ambil datanya, Bangko, Bungo, Serlangun, itu diambil datanya. Anda masukkan ke buku, jangan dimasukkan ke HP. Apalagi dimasukin ke otak. Ya kan, tersandung dikit, ditanya lagi lupa. Otak kita ini lemah, apalagi yang udah makan micin. Buat daftar nama. Nah, setelah itu mengundang yang benar, mengundang yang benar. Yang ketiga, presentasi atau cerita. Kalau one by one cerita, kalau home sharing presentasi. Kalau one by one jangan kayak presentasi. Orang bingung, kita keluaran dari planet mana. Jadi datang satu. Ajrul ketemu. Ajrul di mana? Di sini. Ayo kita ngopi bentar. Ayo sebentar ngobrol di sini. Kita ngobrol. Baik Bapak Ajrul, hari ini saya akan memberikan pengarahan yang luar biasa, yang mana pupuk ini terbuat dari tanah liat, tanah planet, tanah Pluto, tanah segala macam, tanah surga. Jadi padahal kawan main. Kawan aku kesurupan. Ya kan? Kawan aku agak gilo. Betul nggak? Jangan presentasi, tapi cerita. Jul, ini ada pupuk bagus, Jul. Kalau kita mainkan bis ini, pupuk ini luar biasa. Ada mentor saya namanya Sandi Rahmat, alhamdulillah dalam waktu 5,5 bulan tembus di angka 200 lebih juta dengan komisi hampir 300 juta. Ini kita bisa banyak belajar sama beliau. Ayo ke Basecamp, kita bisa sharing sama beliau. Mudah-mudahan apapun keluhan kita, masalah kita bisa teratasi. Kalau ada masalah, Jul? Ada. Masalah apa? Bayar kontrakan, bayar kos-kosan, bayar apa? Bayar kuliah, minyak, makan, tidak enak minta sama orang tua, kan udah besar, udah bisa nikahin orang, tapi masih minta sama orang tua, itu harga diri sebagai laki-laki teraniaya. Betul nggak? Ya, maka dari itu hindari banyak-banyak minta sama orang tua. Yang tadi katanya mau bantu orang tua, tapi jadi sengsarain orang tua, tapi tidak ada di ruangan ini. Adanya di luar sana, planet Pluto, ya, pemenang sang pemimpin. Laki-laki itu leader. Jadi kalau ada alasan itu dibuang jauh-jauh karena kita laki-laki. Laki-laki jangan keluarkan alasan, tapi keluarkan penghasilan. Oke, nah setelah presentasi, apalagi? Follow up. Yang berikutnya adalah gunakan alat bantu. Gunakan alat bantu. Alat bantunya siapa aja? Mentor, YouTube, terus apa lagi? Pertemuan. Setelah itu buku, flipchart dan sebagainya merupakan alat bantu kerja. Ini penjabarannya. Tapi kalau ada alat bantu yang khusus yaitu mentor sebagai mentor Anda. Setelah itu YouTube ini yang nggak usah lagi buka yang lucu-lucu. Nggak usah lagi buka yang tidak berguna. Tapi bukalah yang untuk motivasi kita. Cari motivasi sekarang udah banyak di situ. Betul nggak?
Ya. Nah, terus pertemuan. Jadi kalau ada sharing, home sharing, pertemuan seperti ini harus hadir. Karena kalau tidak hadir sebenarnya kita sudah mengubur impian kita sedikit demi sedikit. Karena kita ini bukan orang pintar. Betul nggak? Kalau orang pintar nggak usah ikut pertemuan, tapi dia bisa closing banyak. Paham nggak kira-kira? Ada memang diciptakan Tuhan. Orang tuh nggak perlu ilmu lagi, tapi dia bisa closing banyak. Iya, ya banyak lah. Nggak usah sebutkan namanya. Iya, bukan. Ya termasuk mentor kita lah, Pak Firdaus juga gitu. Dia nggak suka pertemuan, tapi dia di beberapa bisnis dia sukses. Ya, mentor kita itu hebat ya. Dia limited edition. Orang yang paling jarang dan jarang ditemukan. Tanpa pertemuan, tanpa seminar, tanpa apapun, beliau bisa sukses. Apapun bisnis yang dipegangnya dia sukses. Ya. Nah, pertemuan itu penting untuk menyatukan bahasa, untuk menyatukan cara kerja, untuk menyatukan pikiran. Makanya pertemuan itu penting karena kita ini orang yang tidak beruntung. Kenapa? Kalau saya ngomong sama Bang Ucok, Mas Ucok, ini ada bisnis, tapi semakan setidur, sepergaulan, betul nggak? Kau ini ngomong Bang, besak-besak, kau aja masih numpang motor sama aku. Percaya enggak? Susah percaya. Tapi dengan pertemuan, Bang Ucok, jangan lihat saya. Kita memang semakan setidur, sepergaulan. Tapi tengok yang di depan itu. Hidupnya tak lebih hebat daripada kita sebelumnya. Sekarang beliau lebih hebat daripada kita. Karena apa? Karena beliau menjalankan bisnis ini. Dan Bang Ucok yang diperhatikan adalah orang itu bisa sukses, kita juga bisa sukses. Nah, jadi artinya Bang Ucok jangan lihat saya. Yuk kita bareng-bareng berjuang di sini. Siap Bang Ucok? Wah, gitu. Itulah pertemuan. Tidak datang pertemuan tuh, wah gaya kan? Datang pertemuan, terlinting, duduk belakang, merokok. Tidak diedifikasi acaranya. Bang Ucok bingung, ini acara apa? Tenang, duduk baik. Dengar orang ngoceh bentar. Itu balik itu. Mentor saya dulu datang, kita datang baik. Gitu. Padahal dia bawa aset. Paham nggak kira-kira? Itu ibarat kata. Jadi, tapi bagaimana? Bro, mau sukses nggak? Mau. Sekarang mau bisnis, kau ada modal nggak? Nggak ada. Ada modal cuma modal 2.600.000 minimal, tapi bisa penghasilan ratusan juta. Ah, mana mungkin? Aku buka barber 20 juta, belum ada balik. Ya kan duitnya. Betul nggak? Jadi gimana caranya? Ayo, kita ikut. Ya, ya. Enggak, ini enggak ada orang lain. Jangan diejek dong. Nanti kalau diejek dia, nanti ini jadi nggak boleh saling mengejek walaupun masih susah ya. Jadi artinya kita pertemuan itu identifikasi. Bang Ucok, nanti ada orang yang sukses dengan kondisi hidupnya tidak lebih baik daripada kita. Tapi dia sekarang bisa sukses. Ayo Bang Ucok kita kunjungi. Ayo kita belajar aja. Nantilah mau ambil keputusan atau tidak. Minimal kita lihat dulu. Orang itu lebih pintar. Kalau orang itu pintar kita balik. Dia S3, S2, kumlot. Nah itu pintar. Udah otak kita balik gitu. Betul nggak? Tapi dia udah sekolah. Tamatnya cuma kelas 3 SD, 4 SD, atau kelas 6 SD. Tapi dia punya penghasilan di angka 1 miliar. Nah, ada yang salah di otak kita berarti. Yuk duduk sebentar, kita belajar sama dia. Betul nggak? Saya kalau orang pintar ngomong sama saya balik. Wajar. Otaknya di atas saya. Kalau rapotnya duo kayak saya, baru saya mau belajar. Karena apa? Belum ada saya lihat kawan saya rapotnya 2 sama 3 di dalam rapot. Berarti saya yang paling bodoh limited edition kan. Nah, tapi dinaikkan karena bapak saya tentara, guru takut, mungkin mama saya pintar menyogok waktu itu. Akhirnya alhamdulillah 6 tahun saya SD, 6 tahun saya pindah. 8 kali pindah. Jadi 6 tahun kan SD itu kan. 8 kali pindah. Rapot saya kalau mau lihat 8 SD di dalam tuh. Mantap kan? Nah, rekor saya. Karena apa? Bango kalau bahasa Sarlangun. Bengak, tolol, goblok. Ya kan? Inilah saya yang di depan kalian ini. Tapi jangan sampai bodoh juga cari duit. Kalau teman-teman di sini nggak ada yang bodoh. Yang berikutnya buku. Nah ini yang berubah. Ini bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Di buku ini dijelaskan kalau kita mau madunya jangan tendang sangkarnya. Artinya apa? Kalau kita pengen orang itu bergerak, pengen betul-betul menjadi tim yang baik, jangan
kita sakiti hatinya. Dan kita juga pengen mentor kita ini selalu bantu kita. Jangan sakiti hatinya. Aku pengen dibantu sama mentor ini sampai jadi. Apapun mentor kasih apapun arahan, mentor tanpa aku kayak manapun, gak nyaman pun aku siap lakukan. Yang penting aku jadi. Jangan sakiti hati mentor. Gak dapat madu tadi. Paham gak kira-kira? Sebaliknya, ketika kita sebagai mentor, jangan, Rol, kerja Rol, bangun. Ya, bangun. Abang di mana? Abang sibuk nih, lagi di rumah, nyuci. Misalkan ya. Jadi setiap hari kerjanya gitu. Bang, di mana bang? Aduh, di base camp. Bang, di mana bang? Base camp. Bantu ya, enggak bisa Rol, sibuk. Jadi saya pengen Azrul jalan, saya dapat duit. Itu yang namanya memanfaatkan orang lain. Insya Allah di sini tidak ada. Semuanya fighter dan luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Jadi banyak nih, change your habit. Ya, jadi mulai mengubah cara habit kita. Ya, nah, wah, rapot duo bisa bahasa Inggris, caknya tuh, ya kan? Jadi kenapa? Belajar, betul nggak? Nah, kiat-kiat sukses di masa sulit. Jadi kita tuh belajar bagaimana caranya sih. Saya banyak belajar dari sini membuat daftar nama ibu ini. Ini udah lama saya baca. Saya baca mental dia sebagai penjual developer. Dia ibu rumah tangga. Tapi dia pengen merubah hidupnya karena waktu itu tidak ada, mau beli susu kalau nggak salah. Ini sekarang tenar ini Suncoro ini, Lisa Kuncoro ini. Nah, jadi John Maxwell. Nah, ini bahasanya. Nah, jadi gara-gara Facebook. Nah, ini saya belajar dari gara-gara Facebook ini. Saya katam buku ini. Makanya saya main Facebook Ads segala macam. Ya, Damri join karena lihat Facebook. Ya, terus di Sarlangun Randa join reguler dari Facebook. Yang di Lumajang Jawa Timur join karena Facebook. Jadi hati-hati dengan Facebook. Ya, kalau pandai memainkan Facebook dia dapat duit. Oke, walaupun saya belum pintar-pintar amat, ini saya lagi bermain di Facebook. Jadi ini gara-gara WhatsApp. Jangan gara-gara engkau aku terluka. Aduh, lebih baik aku mati daripada ketemu engkau sebelumnya. Apalah, berhentilah dari situ. Betul nggak? Mulai status yang mantap-mantap. Status bisnis, status perkembangan. 3 bulan kemudian naik panggung video kan. Naik, Anda upgrade. Orang yang melecehkan Anda menjadi terjatuh. Ya kan? Orang yang merendahkan Anda selama ini terjatuh mereka. Itu yang harus kita betul-betul pahami. Bahwa kita harus menjadi sang juara. Siap? Ya. Nah, ini live revolution. Nah, ini saya banyak belajar juga cara berpikir otak. Ada buku saya Neural Linguistic Programmer itu di teman saya, itu keren juga. Jadi bermain otak. Selama ini kita nih sebenarnya gagal itu karena kita tidak pernah bermain otak. Hampir tidak dipakai otaknya. Betul nggak? Makanya kalau orang Jepang bilang otak Indonesia ini masih original. Ya, tepuk tangan untuk orang Jepang ya. Oke. Orang Jepang itu hebat. Dia menciptakan yang nikmatin orang Indonesia. Ya, mobil, motor maksudnya gitu ya. Termasuk situs yang itu. Nah, jadi jadi ini kita lihat, perhatikan. Pahami 7 langkah sukses ini. Dan kerjakan. Pagi-pagi buat impian. Nanti kita semuanya bikin dream book. Semuanya bikin board dream. Nanti pakai yang busa itu kita tempel di sini. Damri apa dreamnya. Kita tengok nih, dia bikin di situ. 3 bulan dapat mobil. Yang realita ya, yang benar-benar jangan setengah jam kemudian dapat mobil, jangan gitu. Ya, bikin yang realita lah, oke? Nah, lagi saking emosinya, wah semangat aku. Setengah jam motor, 1 jam setengah mobil Pajero, janganlah. Ya, yang realita aja. Yang feeling-feelingnya tuh tembus di bulan ini, oke? Nah, nanti kita tempel di board sini, di link sini. Nanti kita lihat. Oh, Ajrul masih tidur. Kapan Jrul mau motor mobil ini? Iya, betul. Jadi kalau kita pakai dream board itu, kita bisa saling mengingatkan. Oke? Nah, terserah, tapi ini untuk yang di base camp. Kalau yang di luar base camp, taruh di rumahnya. Di base camp silakan tampil di sini. Karena setiap orang pertemuan, ngundang orang banyak, kita ngundang orang 10 yang nengok. Safi'i bikin pengen Pajero. Mulai gila kawan kita, Jo. Ya kan? Ya kan, bener gak?
Nah, sampai betul-betul dibilang orang gila. Orang sukses itu adalah orang yang sering dibilang orang gila. Saya berhenti dari BUMN dibilang saudara-saudara saya orang gila. Gila kamu. Orang mau kerja di sini itu harus nyogok kamu berhenti. Ini setara dengan PNS. Kamu tuh udah PNS. Kok berhenti digituin? Gila memang otak gilo nih. Betul. Memang kalau orang mau sukses itu rata-rata dibilang gila. Tapi ketika kita sukses, dia yang kegila-gilaan. Betul nggak? Kegila-gilaan minjem duit. Ya, ujung-ujung tak kita kasih merajuk, ya kan? Makin gila dia. Itulah makanya siap-siap dikatain orang gila dan buktikan supaya yang gila siapa 2 tahun ke depan. Oke? Tepuk tangan dulu. Jadi impian tuh harus pakai. Nah, nanti kita pakai dream boot nanti. Taruh di sini dreamnya, motornya, mobilnya. Saya ada di Kerinci itu. Kemarin dianu sama karyawan saya. Saya kepengen motor Ninja. Tembus. Tapi walaupun saya ditipu. Tembus tanggal-tanggalnya tembus. Pengen punya mobil Timor, saya taruh Timor Tech, tembus Timornya. Yang belum tuh ke Singapura waktu itu, tapi saya sudah dapat rewardnya. Umroh waktu itu, saya taruh Ka'bah, tanggalnya tembus. Tapi alhamdulillah waktu itu belum diizinkan Allah untuk dapatnya semua. Tapi tanggal-tanggalnya tepat. Nah, jadi saya mau dari karyawan saya bilang, nih bang apa nih bang, kok ada mobil Timor ya kan? Orang Pajero kita Timor dulu. Jadilah 25 juta, 30 juta kan bisa beli Timor kan? Nah, terus karena waktu itu bonus kami susah besar di perusahaan lama itu. Jadi ketika kami lihat, karyawan saya lihat, ini apa bang? Waduh, nangis saya. Tembus semua. Saya pengen cucian, saya pengen buka cucian. Sekarang cucian saya udah 7 tahun. Yang tadinya pakai terpal sekarang udah ratusan juta modalnya. Bikin itu udah ratusan juta. Ya, ini mau bikin rumah sendiri. Alhamdulillah tinggal kurang-kurang 150 juta lagi lah jadi rumahnya. Itu sertifikatnya sertifikat pribadi pula. Alhamdulillah. Maknya kan dari orang gembel dulu. 2010 saya gembel di Merangin. Jadi artinya teman-teman sekalian semuanya bisa kalau pakai impian. Siap? Kalau udah bermimpi, ruangan ini salah. Jadi kalau teman-teman datang ke sini tanpa mimpi, ini ruangan yang salah. Karena ini ruangan untuk bermimpi, tapi diwujudkan. Ya, kayak orang tidur tadi aja kami bangun supaya bangun dari mimpi. Ya kan? Bangun. Nah, supaya bangun wujudkan mimpinya ya. Nah, terus gunakan produk yang punya sawit, jangan lagi pakai pupuk lain. Maniak pakai pupuk kita. Oke? Nah, terus buat daftar nama. Siapa yang udah buat daftar nama? Oke, buat sebanyak-banyaknya. Mulai hari ini beli buku khusus untuk bikin buku daftar nama. Jangan di handphone. Di handphone itu coba buka yang namanya Samsul, kemarin ketemu. Samsul, buat mana lah Samsul ya kan? Rupanya pakai kode depannya. Nah, bingung kan? Nah, Samsul mana lah. Jadi harus dibuka di buku daftar, karena buku daftar nama merupakan peta. Peta untuk mana? Besok kemana kita? Besok kemana? Petanya sudah ada. Kalau kemana ya besok ya? Tangtung, bingung kan? Nah, itu karena tidak punya buku daftar nama. Buku daftar nama merupakan peta. Jadi kalau kita melihat tim kita tuh bingung mau kemana, berarti dia tidak punya daftar nama. Kuncinya sederhana. Punya buku daftar nama, insya Allah mau kemana hari itu tidak bakal zong, full, bahkan berebut-berebut. Aku tiga titik, oh aku yang 3 titik. Nanti bakal begitu kalau ada pakai daftar nama. Tapi kalau ada pakai daftar nama, aku ikut bela bang, kemana bang? Yang penting makan siang santai, makan sore santai, makan malam selesai. Yang penting ikut baik dulu. Yang penting makan aku seharian lepas, tapi tidak dari sini. Ya, tim saya yang di Pluto. Ya. Nah, terus mengundang yang benar. Jadi kalau mengundang itu, bro, di mana? Ini ada bisnis bagus nih, ada pupuk PT Best, ya, Best Corporation yang berada di Kota Bandung, yang mana ownernya adalah Febrian, yang ownernya luar biasa, memiliki beberapa mobil-mobil mewah dan pupuknya terbuat dari tanah liat, tanah surga, tanah neraka dan sebagainya macam. Dijelasin selesai, bro, aku udah jadi ke sana, ngapa? Lah selesai. Lah cukup,
Di HP tadi ngundang tuh lah semua dijelaskan. Jadi aku tidak perlu lagi ke sana. Jadi ngundang yang tepat gimana? Bro di mana? Di sini. Masih miskin enggak? Masih. Ayo sini yuk, biar ayo. Nah, itu yang benar. Paham? Sini lu. Masih miskin enggak? Masih. Ah, kita duduk dulu sini. Kita sharing sama biar kita sama-sama bisa kaya. Paham maksudnya? Jadi bagaimana cara mengundang yang benar? Jangan terlalu banyak bertele-tele, tapi cukup kasih penggambaran. Yuk, kita ini ada sharing sama mentor saya. Siapa tahu kita bisa sukses. Beliau ini kalau hidup tidak lebih hebat daripada kita, kalau ilmu tidak, kalau pendidikan tidak lebih hebat daripada kita, tapi hari ini dia membuktikan bisa sukses daripada kita. Nah, ayo kita ngobrol sebentar. Ayo, jangan malu-malu bro, merubah hidup jangan malu-malu. Ayo sinilah ketemu aku sebentar. Paham nggak kira-kira? Nah, lebih simpel lagi kalau bro di mana? Sini, sinilah kangen, dah cukup. Nah, jadi duduk, baru kita jelasin di depan. Bawa ke situ, ke pondok itu. Ya kan? Nah, baru jelasin tangtum, baru masukkan. Makanya home sharing jam 7, usahakan jam 5 orangnya udah di sini. Sholat maghrib bareng nanti, baru kita home sharing. Jangan home sharing jam 7, undangannya jam 7 lewat 50 menit. Jadi home sharing 1 jam sudah lewat. Paham maksudnya? Jadi mengundang itu 1 jam sebelum home sharing, presentasi dulu. Baru home sharingnya dimainkan. Itu baru mantap. Paham? Edifikasinya jalan. Nah, terus mengundang presentasi tadi dijelaskan cerita follow up. Nah, kalau orang yang udah kita prospek harus di follow up. Nah, kita follow up itu artinya tidak lanjut. Yang orang yang udah beli atau yang belum beli kita hubungi lagi. Gimana Bapak? Sudah jadwal mupu ini gitu kan? Nah, gimana Bapak perkembangannya? Saya mau lihat gitu. Semuanya dikontrol. Paham? Nah, sudah itu gunakan alat bantu, mentor. Kalau ada mentor, cepat. Ada saya nggak ada saya siap bangun home sharing? Ya, ada saya nggak ada saya bangun home sharing. Jangan ada saya baru ada chemistry untuk bangun home sharing. Kalian sudah jadi leader saat ini. Kalian sudah jadi pemimpin. Jadi kalian yang harus kreatif, bukan follower lagi. Paham? Kalian yang membangun saat ini. Jangan selalu menjadi follower. Kalian harus membangun. Home sharing ada Bang Sandi, tidak ada Bang Sandi, saya akan jalankan. Siap? Ya. Oke, tepuk tangan dulu.